Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Lentera, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ke-8 membahas Sirah Nabawiyah. Mungkin teman-teman sahabat Lentera tadi udah lihat ya para asatidz atau ustadz-ustadz yang menjelaskan bagaimana pentingnya Sirah Nabawiyah ini. Dan tentunya memang betul teman-teman, emang itu dari Ustadz ya, tentunya betul juga, insya Allah. Nah, semoga apa yang tadi disampaikan Ustadz jadi penyemangat buat pertemuan kita kali ini. Oke, bagi teman-teman sahabat Lentera yang belum punya kitabnya, mangga bisa dibeli di e-commerce kesayangannya masing-masing. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri. Beliau adalah penulis dari buku Ar-Rahiq Al-Maktum Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad. Mungkin teman-teman atau sahabat Lentera bisa juga covernya tidak sama seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting penulisnya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri dengan judul Ar-Rahiq Al-Maktum Sirah Nabawiyah. Mangga dikoleksi dan dibaca ya tentunya teman-teman semua, insya Allah. Oke, hari ini di tengah-tengah kita, Masya Allah, ada Teh Syifa Bunga. Halo, Assalamualaikum Teh, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Agak kecil Teh suaranya ya? Oh, suaranya agak kecil ya? Iya, nggak tahu saya. Sebentar, Kang. Nggak pakai earphone sih emang saya ini. Oke. Baru aja kemarin ketemu ya, sekarang ketemu lagi, Masya Allah. Iya. Terasa cepat ya, Kang? Iya, Masya Allah. Kalau gini, kedengeran nggak, Kang? Kurang sih. Atau segini, gimana teman-teman, kedengeran nggak? Segini boleh? Kenceng. Udah kencang sih, mungkin. Bagus. Nah, segini oke. Gimana? Keluar di sini. Atau saya yang kecil ya? Mak, Kak Heti, Bu Heti, Bu Krisna, gimana nih Bu? Kedengeran nggak? Ini aman nggak segini suara saya? Nah ini. Jadi udah aman berarti. Aman ya? Siap. Aman. Aman ya, insya Allah. Oke. Ya teman-teman boleh dicatat dari pertemuan kita kali ini dan tentunya pertemuan selanjutnya dicatat, karena sebagaimana Imam Syafi'i berkata bahwasanya ilmu itu ibaratnya binatang buruan. Nah, kalau nggak binatang buruan kan kalau nggak diikat ya nanti kabur kan. Nah maka ilmu ini boleh diikat dengan pena. Pena itu sebagai pengikatnya. Maka setelah dicatat, teman boleh di-share di sosial medianya masing-masing. Kemudian kalau di Instagram di tag @lenterailmuid, di-share quotes-nya. Nanti teman-teman yang beruntung insya Allah bakal dapat hadiah dari tim Lentera. Insya Allah ya teman-teman, menarik ya. Oke. Mungkin itu saja untuk pembukaannya. Mangga Teh Syifa, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga suara saya aman ya, insya Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholawat serta salam saya ucapkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga sahabat Lentera di sini datang dengan niat yang selurus-lurusnya dan niat yang sebaik-baiknya, dan semoga ini sebagai salah satu tanda petunjuk Allah bahwa Allah ingin memberikan satu hidayah khusus nih untuk teman-teman di sore ini gitu. Selamat sore juga ada Kak Harnasi, ada Teh Wati yang setia ya sepertinya, Kak Bustamin juga yang kemarin ikut juga, ada Kak Ujang, Kak Rizal juga, Kak Tris, Kak Julia, Kak Heti dan Kak Krisna. Dan Kak Imamiah juga, selamat sore. Perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Syifa Bunga Wulandari. Saya salah satu alumni Akademi Sirah Bandung Angkatan 2. Jadi kemarin juga sempat banyak ngobrol ya.
kalau kakak kemarin sempat mendengarkan juga, saya banyak berbicara soal baiat Aqobah pertama dan baiat Aqobah kedua. Itu titik-titik akhir sebelum hijrah ke Madinah. Kalau sahabat-sahabat lihat di layar, bisa lihat di layar atau mungkin kalau kekecilan ya, ini tuh udah masuk area pertengah-tengahannya perjalanan hidup Rasulullah gitu. Udah masuk, dan sekarang saya sore ini akan membagikan soal beliau di titik hijrah. Ini adalah titik-titiknya, titik balik semua hal terjadi gitu. Ini adalah hari ini kita menceritakan bagaimana Rasulullah berhijrah ke Madinah gitu. Ini adalah checkpoint gitu. Titik balik saat kehidupan Makkiyah gitu. Dakwah di Makkiyah selesai dan beralih ke Madaniyah. Kehidupan yang berbeda awalnya menghadapi kaum-kaum kafir Quraisy, sekarang akan menghadapi hal-hal baru lagi yang awalnya kaum-kaum kafir Quraisy mungkin sekarang adalah malah kaum-kaum Islam itu sendiri, tapi yang terlihat Islam tapi munafik, atau kaum-kaum Yahudi yang awalnya ayat-ayat Makkiyah akan seputar ketauhidan, akidah. Ini adalah titik balik, ayat-ayat berubah ke ayat-ayat Madaniyah, di mana udah mulai ke hal-hal teknis gitu ya, hal-hal ayat-ayat yang diturunkan untuk umat-umat Islam gitu. Setelah sebelumnya ayat-ayat Makkiyah itu untuk orang-orang musyrik kafir Quraisy kebanyakan. Jadi ini benar-benar titik balik teman-teman, ini benar-benar flipping new life ceritanya, adalah titik balik hijrah ke Madinah. Seperti itu. Jadi sebenarnya sih di bukunya dibagi 2 bab ya. Bab pertama itu cerita soal sahabat-sahabat Rasulullah yang berhijrah. Lalu kedua adalah bagaimana Rasulullah sendiri yang berhijrah. Jadi ini adalah, kalau di bukunya ada dikasih 3 contoh. 3 contoh sahabat-sahabat ini nih gimana. Ini tuh memperlihatkan situasi seperti apa sih, dalam kondisi apa sih Rasul dan para sahabat berhijrah gitu. Karena yang setahu saya dulu belajar sejarah di sekolah, ya udah kayak hanya sekedar informasi bahwa tahun segini Rasul berhijrah, udah sekian selesai gitu. Setelah saya baca buku ini tuh, oh ternyata pelik ya gitu. Ternyata ada situasi-situasi menegangkan loh ketika Rasulullah dan para sahabat berhijrah. Ini kayak salah satunya ada Abu Salamah. Jadi Abu Salamah adalah orang pertama yang berhijrah ke Madinah. Kapan orang pertama ini berhijrah? Adalah bahkan setahun sebelum baiat Aqobah yang kedua. Jadi ketika kita kemarin bahas baiat Aqobah 1, baiat Aqobah 2, Abu Salamah ini bahkan udah hijrah setahun sebelumnya. Mungkin sekitar baiat Aqobah pertama ya, sekitar tahun 12 Hijriah berarti. Jadi beliau udah hijrah lebih dulu, dan mungkin juga antara baiat Aqobah pertama, baiat Aqobah kedua itu udah beberapa kali beberapa orang-orang muslim tuh mulai berhijrah ke Yasrib gitu. Tapi Rasulullah menunggu dari Allah, menunggu firman dari Allah untuk berhijrah. Abu Salamah ini orang pertama berhijrah. Awalnya beliau ini mau hijrah bertiga. Beliau, anaknya, dan istrinya Ummu Salamah. Tapi ketika mau berhijrah, keluarga istrinya, keluarga Ummu Salamah ini bilang ke Abu Salamah, kira-kira begini ya percakapannya. Masa wanita diajak berhijrah jauh-jauh gitu. Jadi iparnya itu merasa kasihan sama Ummu Salamah gitu. Janganlah kamu ngajak istri kamu gitu. Dia kan wanita, maksudnya udah sama kami aja gitu. Udah kamu hijrah aja sendiri, jangan bawa-bawa wanita ini gitu. Dan anaknya Abu Salamah gitu juga diperebutkan oleh keluarga Salamah dan keluarga Abu Salamah dan keluarga Ummu Salamah gitu. Jadi kayak Abu Salamah mau pergi tuh udah ada percekcokan antar besan, percekcokan antara keluarga besar gitu ya. Di pikiran saya tuh gitu ya, kayak besannya tuh rebutan cucunya, anaknya Abu Salamah tuh kayak udah di kita aja gitu, jangan ikut hijrah gitu. Akhirnya kayak istrinya Abu Salamah, Ummu Salamah ini dipingit sama keluarganya sendiri, iparnya Abu Salamah, anaknya Abu Salamah itu ikut keluarga Abu Salamah, dan Abu Salamah akhirnya berhijrah sendirian gitu. Berhijrah sendirian, meninggalkan anak dan istrinya di Mekah.
Dan istrinya Ummu Salamah ini setelah ditinggal tuh sedih terus menerus sedih gitu. Sempat kayak beliau tuh berjalan ke satu tempat yang namanya Al-Abtah, dan beliau tuh katanya nangis harian di sana gitu. Sampai setahun, itu kayak setahun penuh sedih mulu, galau mulu Ummu Salamah tuh, sampai akhirnya kayak kaum kerabatnya ngeliat nih dan bilang, udahlah gitu, biarin aja Ummu Salamah nyusul suaminya gitu, kasihan dia gitu. Akhirnya ya udah sok silahkan kalau mau susul aja lah sendiri. Dan Ummu Salamah beneran nyusul suaminya ke hijrah ke Madinah setahun kemudian. Di tengah jalan pun sempat dibantu sahabat yang lain ya, dan akhirnya bertemu di Madinah. Itu kayak kesulitan untuk berhijrah tuh seperti itu ya, sampai harus ada cekcok antar besan dan keluarga gitu. Ada juga Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan mungkin sering dengar kali ya. Suhaib bin Sinan ini adalah orang yang bahkan berhijrahnya setelah Rasul gitu. Jadi kalau Abu Salamah itu orang paling pertama berhijrah, kalau Suhaib bin Sinan itu hijrahnya setelah Rasul. Jadi memang hijrahnya menclok-menclok gitu, nggak langsung wah semuanya hijrah ya. Kita kan taunya cuma Rasul berhijrah gitu, nggak tahu kan sahabat yang lain. Padahal sahabat yang lain kayak ada yang sebelum Rasul, ada yang sesudah Rasul, macam-macam lah berhijrahnya. Suhaib bin Sinan ini setelah Rasul, dan ketika mau berhijrah, si keluarga lagi-lagi ya, keluarga kafirnya tuh bilang gini gitu, kamu tuh di sini tuh berdagang dan menghasilkan harta di sini, lalu kamu mau seenaknya pergi bawa harta kamu yang kamu hasilin di sini gitu. Kamu nggak tahu malu ngambil harta-harta, padahal kamu kan kerjanya di sini gitu. Padahal ini ngambil menghasilkan harta tuh di sini gitu. Akhirnya Suhaib bin Sinan bilang gitu, bagaimana pendapat kalian kalau ya udah si harta ini sok silahkan buat kalian semuanya, dan aku akan berhijrah gitu. Gimana kalau aku hijrah tapi hartanya ditinggalin? Akhirnya ya silahkan gitu. Jadi Suhaib bin Sinan itu pergi tapi hartanya itu ditinggalin. Kebayang gak sih maksudnya? Mungkin analoginya kalau teman-teman kebayang gak sih kayak teman-teman kerja di Jakarta nih misalnya, udah kerja banting tulang di Jakarta sampai akhirnya bisa beli motor nih ceritanya. Bisa beli motor, pas mau pulang ke kampung halaman, si motornya tuh gak boleh dibawa balik, harus dikasih gitu ke orang-orang Jakarta gitu kan. Ridho gak sih gitu? Ya mending gak usah pergi, orang hartanya ada di Jakarta gitu ya. Tapi Suhaib bin Sinan ini, silahkan ambillah harta saya gitu. Wah, ridho gak sih? Maksudnya kalau seharga motor itu bahkan kayaknya lebih dari harga motor ya. Kalau harga motor aja udah, saya mah nggak rela gitu ya, mahal kan gitu. Apalagi ini seluruh hartanya ditinggalin. Ada juga soal kisah tiga sahabat, Umar bin Khattab, Ayyash bin Abu Rabi'ah, dan Hisham bin Al-Ash bin Wa'il. Umar bin Khattab sendiri kayak hijrahnya luar biasa ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu hijrahnya Umar bin Khattab itu, wah luar biasa, sangat berani. Dan ini mah PR ya, kalau teman-teman nggak tahu silahkan cari sendiri gimana hijrahnya Umar bin Khattab, karena di buku ini cuma cerita gimana tigaan ini hijrah tuh. Jadi tiga orang ini, Umar bin Khattab, Ayyash bin Abu Rabi'ah, dan Hisham bin Al-Ash bin Wa'il, mereka bertiga tuh janjian ketemu joinan. Nanti kita ketemu ya di sini dan kita hijrah bareng-bareng gitu. Biasa joinan gitu kan teman. Ternyata waktu hijrah itu Hisham bin Al-Ash tuh nggak bisa datang tertahan, ya udah akhirnya Umar dan Ayyash yang pergi. Mereka berdua pergi berhijrah ke Madinah. Yang Umar bin Khattab hijrahnya gitulah luar biasa ya, silakan teman-teman cari sendiri. Berhijrah berdua ke Madinah, udah sampai di Kuba. Kuba tuh udah selangkah lagi menuju Madinah ya. Udah sampai di Kuba, Ayyash ini bertemu Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini bilang ke Ayyash, "Wahai Ayyash," gitu, "itu ibu kamu tuh di Mekah," kata Abu Jahal tuh, "bilang gak mau nyisir." Ya, ini bilangnya itu ya, tidak mau menyisir rambutnya dan tidak mau berteduh dari matahari sebelum ngelihat kamu balik gitu. Jadi si ibunya akan terus-menerus diterik matahari kalau nggak ngelihat kamu balik gitu. Ayyash tuh langsung dulu gitu, maksudnya siapa sih yang nggak tega ninggalin ibunya gitu sendirian di Mekah, terus ngebayangin ibunya akan kesepian dan maksudnya diterik matahari terus-menerus tungguin kita pulang gitu. Siapa gitu yang nggak tersentuh? Sampai Umar bin Khattab tuh meyakinkan Ayyash itu, "Ayyash gitu, ini tuh kamu jangan terpengaruh sama kata-katanya Abu Jahal gitu. Itu tuh gak mungkin lah ibu kamu
bakal panas-panas terus-terusan. Dia pasti kayak berteduh lah. Nggak mungkin terus-terusan di panas-panas kamu nggak balik-balik, pasti berteduh, kata Umar bin Khattab. Kamu jangan terpengaruh gitu. Tapi Ayas tuh ngerasa kasihan sama ibunya, akhirnya mau balik gitu. Padahal udah di Madinah. Ya udah sama Abu Jahal. Umar bin Khattab khawatir. Jadi Umar bin Khattab tuh bilang, nih unta aku ambil nih. Dia itu unta tercepat punya aku. Jadi kalau ada sesuatu di jalan, kamu langsung kabur gitu. Jadi semenegangkan ini umat Muslim tuh tahu kalau Quraisy tuh nggak mau mereka hijrah, sampai Umar bin Khattab tuh khawatir Ayas tuh diapa-apain. Umar bin Khattab tuh bilang, kalau kamu ada apa-apa langsung kabur. Ini unta saya yang tercepat gitu. Oke, Ayas akhirnya pakai untanya Umar. Dan di tengah jalan beneran aja gitu. Abu Jahal tuh di tengah jalan bertanya ke Ayas gitu, boleh nggak saya ngebonceng ke unta kamu gitu. Soalnya ini unta saya lagi nggak bisa diem nih. Oh boleh gitu. Dibonceng nih di belakang. Pas dibonceng, Ayas tuh diikat. Dibawa ke Mekah sambil dalam keadaan diikat. Dan diumumkan ke seluruh Mekah, wahai Mekah, inilah orang-orang bodoh dan kita harus memperlakukan orang-orang bodoh ini yang hijrah itu seperti ini, diikat, dibawa ke Mekah gitu. Jadi ini tuh bayangan, ini tuh buku ini memberikan kita situasi gimana situasi Muslim saat itu berhijrah. Gimana Quraisy itu benar-benar melakukan segala cara biar orang-orang nggak pergi berhijrah ke Madinah. Dan gimana kekokohan umat Muslim untuk tetap berhijrah apapun yang terjadi gitu. Dan kaum Quraisy ini setelah melihat, wah udah mulai berkurang satu persatu orang-orang Muslim pengikut Muhammad hijrah, mereka langsung khawatir, wah bahaya ini. Apalagi kalau Rasul yang hijrah saat itu Rasul belum hijrah ya, ini ceritanya. Mereka khawatir karena satu, Rasulullah, mereka tuh ya tahu dan yakin karismanya Rasulullah, percaya bahwa Rasulullah itu dengan karismanya tuh mudah mengajak orang lain, mudah membuat satu komunitas yang sangat kuat. Kalau beliau keluar dari Mekah dan membuat satu segolongan orang kokoh di Madinah gitu, bisa bahaya. Satu itu. Yang kedua, Madinah itu atau Yasrib itu salah satu jalur perdagangan yang strategis. Jadi kalau Muhammad ke sana tuh bahaya, jalur perdagangan kita bisa hancur lah gitu. Jadi bahaya nih kalau Rasul Muhammad ini pergi berhijrah. Akhirnya mereka mengadakan rapat darurat. Namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kayak rapat daruratnya orang-orang Quraisy saat itu. Karena panik nih. Gimana nih Muhammad harus diapain nih gitu. Sampai katanya di Darun Nadwah ini ada, kalau di buku ini tuh bilang bahwa ada iblis yang menyerupai orang tua dari Najat yang ikutan ke rapat tersebut untuk ngomporin gitu. Saking tidak mau membuat Rasulullah itu hijrah gitu. Di Darun Nadwah ini mereka akhirnya diskusi nih ceritanya. Muhammad nih harus diapain gitu. Gimana? Terus ada yang berpendapat nih seorang, gimana kalau udahlah Muhammad dibuang aja satu tempat gitu. Buang aja dia di tempat asing, nggak dikasih apa-apa gitu. Terserahlah dia mau kemana, asal kita nggak ada urusannya sama kita. Buang aja dia ke sana gitu. Biarin dia mati sendirian, entah mau apa dia gitu. Tapi itu ada yang menyela gitu. Jangan gitu. Kalian tahu kan gimana karismanya Muhammad gitu. Nanti meskipun kita lempar dia ke suatu tempat, terus dia dengan karismanya ngajakin orang-orang lain yang kita tidak kenal di luar sana memerangi kita juga gawat, kita bisa bahaya gitu. Lalu ada lagi yang berpendapat lainnya, udah kita kurung aja kalau gitu, pokoknya kita kurung Muhammad di sana, biar nggak usah kemana-mana gitu. Udah nggak ngapa-ngapain, kita kurung, kita kerem gitu. Tapi ada juga orang yang jangan. Kalian tahu kan gimana loyalnya sahabat-sahabat Rasul. Kalau Muhammad kita kurung, itu sahabat-sahabatnya bakal nyerang kita semua. Bakal protes. Kita bakal habis karena diserang sama mereka semua. Oke, cara kedua nggak bisa gitu. Akhirnya kayak terpaksa harus kita bunuh ini. Nggak gitu sih bahasanya. Ini analogi saya ya teman-teman, punten pisan. Akan dibunuh akhirnya
rencana pembunuhan. Tapi kalau teman-teman tahu gimana kondisi masyarakat Quraisy yang sangat mementingkan kaum ya, kalau teman-teman tahu kalau Quraisy itu kan sangat nasionalisme kaum sekali ya. Kalau ada satu orang dilukai dari kaumnya, maka itu bisa jadi perang antar kaum gitu. Maka kenapa mereka kalau ngebunuh Muhammad, bisa jadi kaum Bani Abdul Manaf itu nyerang balik gitu. Karena mereka membunuh salah satu orang dari Bani-nya tersebut, maka ya udah, kita ambil satu perwakilan dari 11 kabilah, satu perwakilan setiap orang, mereka bawa pedang satu-satu, mereka tusukkan ke Muhammad secara serentak, biar Muhammad itu terbunuh atas 11 kabilah. Jadi yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Muhammad adalah 11 kabilah. Jadi tidak mungkinlah Bani Abdul Manaf itu berani untuk nyerang 11 kabilah gitu. Oke, akhirnya diutuslah 11 orang ini untuk membunuh Muhammad akhirnya dari Darun Nadwa ini. Gitu. Dan sedangkan di sisi lain, ini aku kayak menceritakan pertarungan ya. Di sisi lain ada sisi Rasulullah. Rasulullah ini diberitahukan oleh Allah bahwa ada nih perkumpulan. Diberitahukan bahwa Rasulullah ini ada perkumpulan Darun Nadwa ini yang akan membunuh Rasulullah, dan Rasulullah diperintahkan juga berhijrah di malam itu. Gitu. Kalau teman-teman bisa lihat layar, mungkin kecil, nggak tahu kecil nggak tahu gede ya. Di situ tuh saya udah ngasih peta sih. Itu ada peta di bukunya gimana Rasulullah peta hijrah dari Mekah ke Madinah gitu. Dan untuk informasi teman-teman, jarak Mekah ke Madinah itu teman-teman tahu berapa nggak? 400 sampai 500 km. Jadi kalau tadi itu saya sempat ngitung, Bandung Semarang aja itu cuma 370 km. Bandung Semarang ya. Berarti agak lebih jauh dari itu. Dan beliau hanya pakai unta sejauh itu, teman-teman. Kalau teman-teman belum kebayang. Jadi akhirnya orang-orang tadi 11 orang itu akan udah siap-siap akan berkumpul di rumah Rasulullah untuk membunuh Rasulullah. Rasulullah saat itu setelah ada turun perintah berhijrah, diam-diam ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq dan mengajak beliau untuk pergi bareng-bareng beliau gitu. Malam ini gitu. Diam-diam gitu. Dan beliau juga menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya beliau, memakai burdahnya beliau yang biasa beliau pakai tidur, dan diselimuti Ali bin Abi Thalib di sana. Jadi, dan Rasulullah udah siap-siap pergi. Dan si 11 orang ini udah siap-siap di depan Rasul. Mereka udah paham gitu kapan Rasulullah ada di rumah, karena biasanya Rasul itu selalu tidur di awal malam, terus sepertiga malam itu pergi ke masjid untuk sholat. Nah, Rasulullah SAW pada saat itu pas keluar rumah kan, kalau keluar rumah kan ada banyak 11 orang ngejagain, 11 orang gimana caranya ya? Akhirnya Rasulullah mengambil pasir, bilangnya pasir dari mana ya? Mengambil pasir, lalu Rasulullah menaburkan di kepala 11 orang tersebut gitu. Jadi setumpuk tanah dari Al-Bato katanya. Setumpuk tanah dari Al-Bato, lalu menaburkan kepalanya ke 11 orang, dan dengan izin Allah 11 orang ini dikaburkan pandangannya, ditutup, dicabut pandangannya oleh Allah untuk tidak melihat Rasul. Jadi Rasul itu berjalan melewati 11 orang yang menjaga rumah beliau dengan menaburkan tanah, sehingga mereka nggak kelihatan, dan akhirnya Rasulullah berhasil pergi dari rumahnya dan menuju ke rumah Abu Bakar untuk diam-diam pergi lewat jalan belakang untuk berhijrah. Seperti itu. Si 11 orang ini nih, nungguin nih mereka kan. Nungguin di depan Rasul. Sampai ada satu orang pemuda yang nggak ikut pengupungan ini tuh nanya ke mereka gitu. Kalian ngapain gitu? Dan kalian nunggu siapa gitu? Kami menunggu Muhammad. Lah, orangnya udah kemana? Orangnya udah di sana gitu. Loh, demi Allah kami tidak melihatnya. Akhirnya mereka kayak langsung masuk ke rumah untuk melihat, perasaan Muhammad lagi tidur. Pas dibuka ternyata Ali bin Abi Thalib di sana. Jadi Rasulullah SAW sudah pergi dan meninggalkan rumahnya. Dan mereka pun akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju Madinah. Jadi kalau teman-teman lihat di peta,
dari Mekah itu kan daerah selatan, Madinah itu utara. Jadi kalau jalur biasa, kalau teman-teman kelihatan di layar ya, punten, kalau terlalu kecil maaf. Jadi ada jalur biasa orang-orang dari perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ini ada titik-titik kecil ya. Titik-titik ini tuh adalah jalur biasa orang-orang kabilah tuh lewat. Ini titik-titik ini. Jadi langsung ke atas, terus ke Kudaid, ke Juhfa, ke Badar, akhirnya ke Madinah. Jalur kafilah. Lalu ada tanda panah adalah jalurnya Rasulullah hijrah. Jadi belak-belok. Beliau ngambil jalur yang tidak biasa dilalui orang-orang untuk hijrah. Dan awal-awal biasanya orang-orang ke utara, kan ke Madinah ke utara ya. Tapi Rasulullah langsung ngambil jalurnya ke Mekah. Ke Mekah. Kok ke Mekah? Ke selatan. Ke bawah. Jadi ke bawah muter dulu sampai ke pesisir. Dibilangnya adalah ke arah putar ke selatan, lalu ke arah barat ke pesisir, baru naik ke atas ke arah Asfan namanya. Gitu. Kalau biasanya orang ke Kadit nih ke kiri, beliau ke kanan ke Asfan. Jadi beneran muterin banget. Jadi saat itu, dan Gua Sur itu yang biasanya, yang kita tahu Rasulullah sebelum hijrah itu yang banyak ceritanya ya, Gua Sur ketika Rasul hijrah ada di daerah selatan. Jadi itu bukit yang sulit didaki. Sampai kata buku ini tuh kakinya Rasulullah tuh sampai lecet-lecet. Karena ada yang bilang tuh beliau tuh jalannya sambil berjingkit karena takut jejak kakinya kelihatan. Sampai kaki Rasulullah lecet-lecet. Dan setelah sampai di gua, Abu Bakar tuh bilang, ya Rasul sebentar, saya cek kondisi dulu. Saya cek dulu guanya. Abu Bakar As-Siddiq masuk ke gua, lalu beliau dengan merobek kain pakaiannya untuk menutupi lubang-lubang yang ada di gua tersebut. Takut ada binatang-binatang keluar dari sana. Sampai tersisa dua lubang dan Abu Bakar tutup dengan kedua kakinya lubang tersebut. Dan akhirnya menyuruh, silakan Rasulullah masuk. Rasulullah pun masuk dan beristirahat di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah ya. Masya Allah sekali ini. Dan saat itu karena dua kakinya Abu Bakar itu kan nutupin lubang ya. Saat itu ada binatang berbisa yang menyengat kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq karena ada Rasulullah yang sedang beristirahat, beliau menahan rasa sakit tersebut sampai meneteskan air mata. Kebayang gak sih? Dan ini tuh Abu Bakar, maksudnya laki-laki loh Abu Bakar As-Siddiq. Biasanya tuh kalau yang gampang nangis mungkin perempuan ya, mungkin laki-laki akan lebih apalagi Abu Bakar As-Siddiq lebih kuat gitu. Tapi sampai nangis, berarti sesakit apa rasa ini ya? Sampai Rasulullah pun bertanya, Abu Bakar, kenapa kamu nangis gitu? Dan jawaban Abu Bakar juga bagus di sini. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Ya Rasul, wahai Rasulullah, aku telah disengat. Wah, luar biasa ya, bahkan berbicara pada Rasul pun Abu Bakar seperti itu. Lantas Rasulullah meludah kecil ke arah lukanya dan lukanya hilang. Gitu. Dan di dalam Gua Sur itu mereka 3 hari, 3 malam. Jadi 3 malam tuh ada di gua tersebut gitu. Rasulullah dan Abu Bakar. Sedangkan di sisi lain ada kaum Quraisy sedang panik teman-teman ya. Jadi ketika Rasulullah sudah sampai gua, kaum Quraisy saat itu sedang panik. Kemana nih Rasulullah? Dicari-cari nggak ada. Mereka kaum Quraisy itu nanya ke Ali bin Abi Thalib itu sampai Ali bin Abi Thalib itu dipukulin, sampai dikerem dulu. Sampai dikerem tuh apa ya bahasa Indonesia? Ditahan dulu Ali bin Abi Thalib. Tapi Abi bin Abi Thalib nggak ngomong apa-apa tentang Rasul. Sampai ke rumah Abu Bakar, di sana kan ada Asma binti Abu Bakar ya. Di Abu Jahal tuh nanya dan Asma bilang, saya nggak tahu gitu. Sampai ditampar, Asma binti Abu Bakar, ditamparnya Asma gitu. Ketika diinterogasi kemana bapakmu dan Rasulullah, kemana Muhammad, dan Asma bilang nggak tahu. Membuka buronan gitu. Siapa yang bisa menemukan Abu Bakar dan Muhammad akan diberi 100 unta. Jadi ada hadiah nih, 100 unta. Wah, unta luar biasa saat itu ya. 100 unta sampai seperti itu dicari-cari
kemana-mana gitu. Sedangkan di sisi lain gitu ya, belak-balik ya, Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di gua, dan mereka itu ada strategi juga teman-teman. Jadi ada namanya anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, yang menjadi mata-mata ceritanya. Dia itu bolak-balik antara Mekah sama Basra, bolak-balik untuk memberikan informasi ke Rasulullah. Jadi dibilangnya adalah Abdullah bin Abu Bakar itu orangnya gercep dan bisa diandalkan, dan pokoknya informasi itu cepatlah sama dia. Abdullah bin Abu Bakar ini cerdas juga orangnya. Jadi beliau bolak-balik di malam hari untuk pokoknya apapun yang menjadi mata-mata lah, apapun yang Rasul dan Abu Bakar suruh, beliau akan dengan cepat ininya gitu, melakukannya. Lalu ada juga bekas budaknya Amir bin Fuhair kalau nggak salah. Bekas budaknya Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Beliau juga pura-puranya mengembalakan kambing seperti biasa nih. Tapi ternyata di malam-malam itu tuh kambingnya susunya untuk diperah untuk Rasulullah minum gitu. Itu selama 3 malam tuh seperti itu. Dan Abdullah bin Abu Bakar ini setelah bertukar informasi dengan Rasul dan Abu Bakar, beliau pulang, disusul Amir bin Fuhairah itu di belakangnya Abdullah itu dengan kambingnya yang tadi, dihapus jejaknya pakai jejak kambing ceritanya gitu. Jadi Rasulullah SAW dan Abu Bakar berhijrah itu nggak semerta-merta hijrah dari Mekah ke Madinah terus ke gua dulu, enggak, ada strateginya, banyak strateginya gitu. Rasulullah SAW bahkan berhijrah pun kayak mungkin ya kadang-kadang kita juga salah mengartikan kata tawakal ya, merasa kayak udahlah santai, ada Allah gitu, kita mah nggak usah ikhtiar, yang penting udah ada Allah gitu. Padahal Rasulullah saja yang Rasulullah butuh memasang strategi seperti itu untuk berhijrah. Padahal Rasul bisa aja kan kayak dimudahkan sama Allah langsung ke Madinah, tring, bisa kan, bisa gitu. Tapi perjalanannya seperti ini gitu, dan kita bisa mengambil banyak ibroh ya dari sini. Akhirnya 3 malam itu setelah kaum Quraisy sudah mulai tenang, akhirnya Rasulullah kembali berhijrah. Jadi kalau lihat di peta setelah ke bawah, beliau akan ke arah barat dan ke atas, ke Asfan, dan melakukan perjalanan menuju Madinah gitu. Jadi saya udah terangkan bahwa jalurnya jalur nggak biasa ya, jalur berkelok-kelok yang nggak biasa dilalui oleh jalur kafilah, hingga akhirnya sampai di Kuba di Madinah. Kuba itu dekat titik di Madinah sih, udah sampai Madinah sih Kuba itu. Udah selangkah lagi lah menuju Madinah. Dan di sini tuh ada banyak, dan perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kan itu 500 km ya teman-teman. Jadi tidak flat serta-merta nyampe berkendara saja, tapi ada banyak kisah-kisah Rasulullah selama perjalanan di Madinah. Banyak kisahnya di sini. Ini tuh ada banyak kisah untuk membayangkan seperti apa. Kayak misalnya, gimana caranya beliau makan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah sedang beristirahat, lalu tiba-tiba ada orang yang mengembalakan kambing, Abu Bakar biasanya berjual belilah ceritanya. Kayak nego tawar-menawar untuk mendapatkan susu kambing, lalu diperah dan diberikan kepada Rasulullah untuk minum. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya Abu Bakar As-Siddiq tuh biasanya, kalau di sini bilangnya biasanya itu ngebonceng. Jadi selalu membonceng Nabi SAW di sini. Kebiasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar, selalu membonceng. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu karena beliau itu sudah, karena terlihat Abu Bakar As-Siddiq itu dibilang di sini adalah orang yang lebih tua dan lebih dikenal, sedangkan Nabi Muhammad SAW terlihat lebih muda gitu, masih muda dan belum banyak dikenal. Jadi Abu Bakar itu di depan seakan-akan ketika ada orang lewat gitu, siap, dan say hello, nggak say hello ya, punten lah kalau kita mah, kalau orang-orang biasanya kan kalau ngelewat punten gitu, dan suka nanya-nanya mau kemana gitu, itu siapa di belakang gitu. Kalau kata Abu Bakar tuh selalu bilang, ini penunjuk jalan saya gitu. Lewat aja. Padahal penunjuk jalan kebaikan ceritanya gitu. Nggak selesai. Penunjuk jalan kebaikan saya ceritanya gitu. Lalu pernah juga nih ada satu kisah ketika udah di mana ya ini ya, daerah Bani Mudlij namanya. Saya nggak tahu itu daerah mana ya. Kayaknya mah daerah atas-atas ini sih. Bani Mudlij ada
ternyata ada yang ketahuan nih, ada namanya Suraqah bin Malik. Dia lagi duduk-duduk sama kaumnya, lagi biasalah ngobrol-ngobrol gitu. Kalau kita mah kayak ngopi-ngopi, ngudud. Tiba-tiba ada beberapa orang tuh bilang, tahu nggak, itu kayaknya ada 2 orang yang dicari-cari Quraisy itu loh, yang sampai mereka tuh ngasih kita imbalan kalau bisa dapetin, ada tuh kayaknya 2 orang itu, bener deh, ada di sana gitu. Akhirnya Suraqah tuh setelah mendengar berita itu, akhirnya cepet ambil kuda saya mau ke sana, mau lihat gitu. Ngambil kuda, mau ngelihat nih, ada 2 orang yang paling dicari-cari orang Quraisy saat itu, buronannya Quraisy kan, Muhammad SAW dan Abu Bakar saat itu. Suraqah ke sana dengan kudanya, dan ketika udah ngelihat mau ngehampirin, kudanya tiba-tiba jatuh sendiri. Jadi kudanya terjungkal dan akhirnya jatuh gitu. Waduh, dia tuh sampai mengambil anak panah untuk diundi, kan suka gitu ya. Kalau kebiasaan Quraisy itu mengundi pakai anak panah, untuk dia tuh kayak lempar dadu lah, kayak kejar jangan gitu. Kayak meyakinkan diri sendiri, apakah aku harus mencelakai mereka atau tidak gitu. Apakah aku harus mencelakai mereka atau enggak ya? Kejar jangan, celakai enggak. Cuman ketika hasil anak panahnya tidak sesuai keinginannya, dia kejar lagi tuh Rasulullah dan Abu Bakar dengan kudanya. Tapi tiba-tiba terperosok lagi kudanya. Jadi kaki kudanya terperosok, menancap bumi. Di sini dibilangnya gitu ya. Terperosoklah kedua kaki kudaku ke dalam perut bumi. Kebayang gak sih? Dan gimana coba caranya ke perut bumi, dan berusaha keras untuk bangkit lagi, dan beliau akhirnya cip lagi gitu. Celakain lagi jangan ya. Enggak ya. Dan setelah berdiri tegak gitu, di sini tuh dibilangnya bahwa tiba-tiba keluar debu, mengepul asap gitu. Wah, jadi susah. Cup lagi, pokoknya seperti itu, dan terus disulitkan gitu. Dan akhirnya ketika mau menemui gitu, dan ketika terus-menerus gitu ya, kejadian seperti itu, akhirnya beliau berteriak gitu. Beliau tuh berkatanya adalah, mana ya? Pokoknya beliau bilang, aku gak akan mencelakai kalian gitu. Setelah bilang gitu ke Abu Bakar As-Siddiq dan Muhammad SAW gitu, barulah beliau bisa mendekat gitu. Dan setelah kejadian itu, dia tuh langsung terbesit, berarti ini orang bener gitu. Ini beneran, berarti yang dibawanya adalah kebenaran. Akhirnya beliau datang ke Rasulullah yang awalnya tadi mau menghadang dan menyerahkan kaum Quraisy. Beliau malah jadi menawarkan bantuan, menawarkan barang perbekalan karena kejadian yang menimpanya gitu. Luar biasa, Masya Allah. Dan akhirnya Rasulullah saat itu kayak setelah ditaruh perbekalan, beliau cuma bilang, coba ringanin aja harganya gitu, kita akan jual beli aja gitu. Dan pokoknya akhirnya awalnya Suraqah itu yang awalnya mau mencelakakan, akhirnya pulang-pulang tuh malah membela Rasulullah gitu. Luar biasa ya, itu adalah perjalanan ke Madinah gitu. Banyak juga seperti, ada juga bertemu yang namanya Ummu Ma'bad. Jadi Ummu Ma'bad ini kayak pengembala. Lalu ada seekor domba yang udah peot banget, udah nggak bisa menghasilkan susu. Dan Rasulullah tuh bertanya gitu, bagaimana dengan kondisi domba ini gitu. Wah, ini tuh dombanya udah mengkhawatirkan lah gitu. Udah nggak bisa memproduksi susu lagi gitu. Ya udah, terus beliau bertanya, bolehkah aku mengizinkan aku untuk memerah susunya? Ya sok aja cobain gitu. Maksudnya dia mah maksudnya dombanya ini udah masa paceklik juga, dombanya udah nggak ada sisa apa-apa gitu. Tapi begitu beliau perah, wah luar biasa, ternyata air susunya banyak banget gitu. Diperah dengan Rasulullah dengan mengucapkan basmalah, berdoa, diperah, air susunya banyak sampai istrinya Ummu siapa nih namanya? Ummu Ma'bad ini bertanya, ini susu dari mana? Perasaan domba kita yang itu kurus kerontang deh gitu. Tadi tuh ada orang laki-laki yang diceritakan lah gitu. Dan suaminya itu bilang,
oh itu jangan-jangan ini buronannya orang Quraisy gitu. Pokoknya udah terkenal lah Muhammad SAW dan Abu Bakar itu sebagai buronannya Quraisy. Coba kamu ceritakan gimana perawakannya. Diceritain sama Ummu. Oh benar, ini tuh yang dicari Quraisy. Dan memang suaminya juga pengen banget bertemu dengan Rasulullah saat itu gitu. Ceritakan. Lalu ada juga bertemu dengan Buraidah Al-Hashib Al-Aslami. Beliau membawa serta 80 orang keluarganya dan menyatakan keislamannya. 80 orang. Gitu. Dan banyak di sini cerita-ceritanya sampai akhirnya Rasulullah pun sampai di daerah Kuba. Kuba di atas banget deh, deket banget Madinah. Di saat itu 23 September tahun ke-14 8 Rabiul Awal. Setelah saya hitung sih sebenarnya ini 7 hari setelahnya. Wah, luar biasa ya. Intinya sampai di Kuba dan orang-orang di Madinah ini udah nunggu-nunggu kedatangan Rasulullah. Kebayang gak sih mereka setelah mendengar kabar bahwa Rasulullah mau ke sini nih gitu. Rasulullah lagi perjalanan ke sini, semua orang langsung gelisah nungguin gitu. Rasulullah kapan ya datang, bahkan kayak ada orang yang bolak-balik nunggu di perbatasan gitu. Bolak-balik nungguin kapan Rasulullah datang, kapan ya Rasulullah datang, sampai akhirnya ketika melihat, oh ini kayaknya Rasulullah datang, ada satu orang Yahudi akhirnya berteriak gitu, karena tahu nih orang, oh tahu pokoknya suasananya tuh lagi nungguin banget Rasulullah. Bilang, wahai kaum Arab, ini apa yang kalian tunggu sudah datang. Langsung semua orang bangkit bawa senjata, mereka menemui Rasulullah saat itu. Padahal ini di Kuba ya. Ibnul Qayyim berkata di sini, terdengarlah suara campur aduk dan pekik takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin memahikkan takbir sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan beliau dan keluar menyongsong beliau. Wah, pokoknya beneran disambut dengan takbir, dengan serba syukur menyambut Rasulullah datang itu karena sudah ditunggu-tunggu kehadirannya. Dan pokoknya jadi pokoknya ditunggu-tunggu banget di Kuba. Akhirnya disambutlah beliau di Kuba. Lalu di Kuba Rasulullah sempat singgah beberapa hari di sana dan mendirikan Masjid Kuba dan sholat Isya di dalamnya gitu. Jadi ini adalah masjid pertama yang didirikan atas fondasi takwa setelah kenabian gitu. Dan masuk hari kelima beliau berjalan lagi ke kota Yasrib gitu. Dan di kota Madinah lebih luar biasanya ya. Di Kuba aja udah disambut segitunya. Apalagi di kota Madinah. Langsung semua orang, satu-satu, semua orang sudah menunggu kedatangan Rasulullah, udah siap-siap, udah mau siap bantuin gitu. Dan unta Rasulullah tuh ada orang-orang langsung mencoba mengambil tali kekang untanya beliau. Pengen banget Rasulullah datang ke rumahnya kaum Ansor. Tapi Rasulullah tuh bilang, biarin aja gitu. Unta ini tuh udah diperintahkan sama Allah untuk berjalan ke tempat yang ia tuju. Jadi kayak beliau untanya tuh ya udah jalan sendiri sama Allah dipertujukan dan sempat duduk di satu tanah. Lalu Rasulullah masih di atas unta tersebut ya. Lalu berdiri, berjalan dikit, terus kayak noleh, terus balik lagi dan duduk lagi ke tempat semula gitu. Jadi untanya seperti itu dibilangnya dan akhirnya disitulah Rasulullah menginjakkan kaki. Dan di situ adalah ternyata tanahnya Bani An-Najjar. Itu adalah paman Rasulullah SAW dari pihak ibunya. Gitu. Jadi memang qadarullah, Allah memang menakdirkan seperti itu. Dan akhirnya langsung setelah duduk di sana, setelah Rasulullah sudah duduk dan menetapkan untanya di sana, lalu Abu Al-Ayyub Al-Ansari langsung bergegas dan sini Rasul ke rumah saya gitu. Ada juga sih yang bilang bahwa Rasulullah berkata, mana rumah yang paling dekat dari sini, saya akan ke sana gitu. Maka itu rumahnya Abu Al-Ayyub gitu. Jadi Rasulullah akhirnya sampai di Madinah dengan semua perjalanannya luar biasa gitu. Dan setelah beberapa hari akhirnya istrinya Rasulullah SAW, Saudah, dan kedua putri Rasulullah, Fatimah dan Ummu Kulsum, tiba di Madinah bersama Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman juga datang. Abdullah bin Abu Bakar yang tadi anaknya Rasul jadi mata-mata datang juga setelah itu. Dan akhirnya Rasulullah tiba di Madinah. Gitu. Jadi ini adalah perjalanan yang luar biasa ya teman-teman. Nggak cuman Rasulullah hijrah ke Madinah titik. Enggak teman-teman. Ini tuh perjalanan panjang. Ini tuh
bukan perjalanan yang mudah juga gitu. Yang mungkin kita merasa bahwa kadang-kadang saya juga ngerasa oh ya udah cuman hijrah, cuman pindah bentar ke Mekah ke Madinah gitu. Padahal kayak ada banyak intrik, ada banyak pembelajaran di sana gitu. Gimana kita tawakal, gimana kita apapun yang terjadi ke Allah terus gitu. Apapun yang terjadi yakin kepada Allah, tapi nggak membuat kita leha-leha dan nggak mau berupaya gitu. Karena Rasulullah pun sendiri pun banyak strategi dan banyak ikhtiar untuk mencapai ketujuannya beliau. Padahal tahu ini tuh perintah Allah, padahal tahu ini tuh adalah hal yang diridhoi Allah, tapi tetap perlu ada upaya dan ikhtiar gitu. Dan itulah perjalanan Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan itu juga yang menutup saya sore ini. Dan setelah ini besok udah masuk sesi-sesinya Rasulullah di Madinah yang akan jauh lebih luar biasa lagi ceritanya Rasulullah di Madinah tuh. Luar biasa lah kisah-kisahnya Rasulullah, dan semoga teman-teman tetap bisa ikut sampai akhir nanti, karena memang sejarah Rasulullah itu baru kita kelihatan titik terangnya setelah tahu satu kejadian utuh keseluruhannya. Jadi semoga teman-teman masih bisa tetap berjalan ikut bareng-bareng di sini. Sekian sih dari saya. Semoga berkah, semoga mendapatkan pahala dan keberkahan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukron, jazakillah khair pada Teh Syifa yang sudah sharing mengenai Sirah Nabawiyah. Masya Allah, inspiratif sekali ya, bahwasanya perjalanan hijrah Rasulullah itu tidak hanya ganti pakaian saja gitu, tetapi ada usahanya gitu. Masya Allah, udah mah nyawa gitu ya, harta dan lain sebagainya. Masya Allah. Oke, itu aja mungkin sahabat Lentera. Terima kasih udah hadir. Jangan lupa besok insya Allah membahas Sirah Nabawiyah lagi, dan besok juga ada talk show. Oh ya, pada asar besok ada talk show, dan setelah itu jam 5 insya Allah bakal ada yang kita ngelanjutin lagi Sirah Nabawiyah di pertemuan ke-9 dengan judul Kehidupan di Madinah hingga Membangun Masyarakat Baru. Itu teman-teman jangan lupa ya, besok ajakin teman-temannya di grup, saudara-saudaranya ataupun keluarganya untuk menyimak, karena insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kemudian doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Jangan lupa besok pada asar ada talk show. Dan kemudian dilanjut lagi dengan Sirah Nabawiyah kronologis. Itu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.